Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat ya dan tetap semangat. Walaupun harus di rumah saja ya belajarnya ya. Tidak jadi masalah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa. Selamat bagi teman-teman yang sudah bergabung di SMK Penerbangan Aerodigantara. Sekarang pertemuan perdana kita di pelajaran BATK itu membahas tentang human factor. Oke. Nah, bagaimana sih sejarahnya terjadinya faktor manusia itu? Nah, mari kita lihat ya. Jadi penerbangan itu diawali tadi ya dengan seadanya itu terjadi kesalahan. Selalu dengan balon udara juga pecah terjadi kesalahan. Lalu dilanjutkan lagi dengan teknologi yang lebih canggih dengan fixed wing, dengan sayap tetap. Ternyata masih terjadi, ya masih terjadi kesalahan, ya yang mengakibatkan kecelakaan. Lalu berkembang lagi terus mengikuti perkembangan dengan instrumen yang lengkap, tapi tetap masih terjadi kesalahan dengan perhitungan-perhitungan tetap ada kesalahan. Lalu didesain lagi sedemikian rupa, ya hingga sampai saat ini pesawat itu sudah lebih canggih ya dan bisa mengangkut banyak orang ya pesawat penumpang. Dari yang hanya mengangkut satu orang tadi seperti pesawat latih sekarang sudah banyak. Nah, itu ya perkembangannya. Jadi human factor itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja manusia sehingga mengakibatkan kesalahan seperti kesalahan komunikasi ya, adanya gangguan eksternal ataupun internal, ini mengakibatkan kesalahan ya. Nah ini sampai sekarang dan dengan sistem yang berubah dan kedepannya akan berkembang lagi yaitu dengan teknologi drone ya. Nanti akan dibahas di sesi yang lain. Oke. Jadi reaksi seseorang itu terhadap peristiwa itu tergantung pada hal-hal berikut ini yaitu fatigue, ada stres, complacency, communication, awareness, distraction, lack of knowledge, teamwork, resource, pressures, lack of assertiveness, norms. Ya, itu beberapa pengaruh ya. Oke, ada komplasensi. Komplasensi itu adalah menerima begitu saja. Jadi selalu beranggapan sudah biasa ya. Misalnya seperti ini. Misalnya seorang teknisi menganggap bahwa pesawat itu sudah level oilnya sudah cukup. Jadi harusnya dia periksa dulu. Ini tidak diperiksa karena udah cukup lah gitu, udah biasa dikerjakan. Terlalu pede gitu. Nah, ini mengakibatkan kecelakaan. Nah, harus dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Salah satunya harus cek recheck ya. Dan selalu waspada, hati-hati. Next ada namanya distraction. Distraction itu suatu faktor eksternal ya yang menarik perhatian dari tugas khusus ya, terutama yang dinamis. Jadi seperti misalnya seorang teknisi yang menerima panggilan telepon ketika sedang bekerja sehingga lupa ya apa yang dikerjakan, sehingga baut yang tadinya 5 tinggal 3 ya, ini distraction. Nah seperti contoh dalam video ini, jadi kita harus fokus ya dalam bekerja. Nah ini adalah satu contoh ya, di mana ini nanti ada kaitannya dengan pelajaran aircraft basic skill ya tentang work safety. Jadi kita bekerja itu harus dengan keamanan, keselamatan. Nah, ini ketika bekerja dia tidak fokus dan ingat hari libur dengan rencana-rencananya, ya, wah sudah ditandai ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tentu suatu kesalahan. Nanti kita lihat ya. Mulai terganggu ini pikirannya. Wah, udah happy banget ya. Jadi ketika teman-teman belajar, hati-hati. Kalau udah ingat game, ingat mau main, mau
ketemuan. Wah, itu bisa merusak perencanaan dan merusak apa yang sudah menjadi target teman-teman. Nah, dan kesalahan selanjutnya adalah tidak melakukan dengan SOP ya. Pekerjaan dengan SOP itu bekerja sambil mendengarkan musik. Ya. Ketika kita mendengarkan musik, maka kita tidak akan mendengar percakapan atau instruksi atau pembicaraan ya dari orang lain. Nah, sehingga dia tidak mendengar. 10 menit kemudian apa yang terjadi? Ya, dia mengabaikan ya karena tidak mendengar, fokusnya hanya libur. Dia asik mendengarkan musik. Ya, ingat ya hari-hari liburnya bersama temannya, sehingga ada lubang, dia tidak hati-hati, tidak bisa. Nah, ada marka jalan yang dilanggar yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu di depannya ada lubang, tidak terlihat dan tidak mendengar peringatan temannya. Dan terjadilah kesalahan yang berakibat kecelakaan. Ya, itu ya, teman-teman, itu mempengaruhi ya tadi. Apa namanya? Distraction. Oke. Merasa nyaman. Ya, gangguan ya tadi, distraction, gangguan. Lanjut ada pressure. Pressure itu adalah sesuatu yang menekan ya. Jadi banyak organisasi penerbangan gitu terdesak oleh waktu. Dia menginginkan banyak ini ya, meningkatkan kejadian besar yang mengambil resiko untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi misalnya nih contohnya, sekolah-sekolah penerbangan macet gitu. Sehingga membuat para pilot itu peserta pelatihan terlalu banyak bekerja, memaksa mereka terbang gitu. Bahkan mereka mencoba untuk menggunakan kebijaksanaan untuk mengatakan tidak, terpaksa karena ada tuntutan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Lalu ada fatigue. Fatigue itu berkurangnya fungsi fisik dan mental yang disebabkan oleh kurang tidur, beban kerja yang tinggi, stimulasi yang rendah, atau ketidaknyamanan fisik dan mental. Yang akibatnya apa? Ada penurunan pelaksanaan tugas. Jadi menurunkan performance-nya. Misalnya penerbangan panjang, lama, sehingga pilot otomatis menjadi lelah, ya kan? Teknisi juga menjadi lelah, sehingga akhirnya di penerbangan terakhir bisa miss pendaratan. Nah, sarannya bagaimana? Ya harus istirahat yang cukup, ya. Tidur 8 jam itu disarankan, olahraga secara teratur. Lalu stres. Ini juga mempengaruhi individu ya. Stres itu kelebihan fungsi kognitif karena faktor internal atau eksternal yang mengakibatkan pelepasan beban kognitif. Jadi banyak pikiran. Misalnya ini seorang engineer ya, di tempat kerja harus berurusan dengan bosnya yang banyak menuntut, terus belum lagi ditambah permasalahan pribadinya tentang keluarganya ya yang sedang bermasalah, ribut, ayahnya yang sakit. Nah, itu juga memicu. Jadi apa yang harus kita dilakukan? Ya, kalau kita muslim ya banyak berzikir ya, makan makanan yang bergizi, hidup sehat, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu norms. Ada norms. Norms itu adalah aturan tidak tertulis ya, dibuat di dalam tempat kerja, itu menentukan tindakan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Jadi misalnya nggak apa-apa lah kita motong bintik-bintik karat di mesin ini pakai obeng gitu, padahal tidak boleh gitu, merusak, tapi itu tidak ada di aturan tertulis. Nah itu norms ya, melanggar aturan baik itu tidak tertulis gitu. Nggak apa-apa lah begini, yang penting hemat ya, praktis gitu, itu tidak boleh ya. Jadi yang harus kita lakukan harus tetap mengikuti SOP yang berlaku. Next ada lack of knowledge, yaitu melakukan tindakan tanpa pengetahuan tugas yang memadai. Misalnya seperti apa? Memperbaiki komponen tanpa pelatihan. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa ilmunya ya. Jadi yang harus kita lakukan ya belajar. Ya kita harus training sesuai sertifikasi nanti. Itu lack of knowledge. Next ada lack of communication.
itu bukannya tidak ada komunikasi ya. Ada komunikasi, hanya tidak ada atau gagal transfer pesan yang efektif dari satu pihak ke pihak lain. Kita kan tahu ya, kita mempunyai 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Kita harus gunakan itu. Ya, kita harus gunakan itu, 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Jangan sampai kita belum mendengar sudah berkomentar, sehingga itu yang membuat lack of communication. Next, ada lack of teamwork. Komunikasi mungkin ada, namun jika individu dalam tim tidak bersinergi, lingkungan untuk kegagalan itu dapat berkembang. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya tidak adanya komunikasi ini ya, antar pergantian shift misalnya dalam teknisi. Dia tidak mencatat, tidak menginformasikan ke temannya ke shift berikutnya, sehingga temannya tidak tahu bahwa ada pekerjaan belum terselesaikan. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Harus ada logbook, pencatatannya. Oke, ada lack assertiveness. Itu mengetahui bahwa seseorang melakukan tindakan berbahaya dan tidak mengambil langkah yang tepat untuk mencegahnya. Jadi cenderung kurang tegas ya, kurang berani, kurang percaya diri. Misalnya seperti apa? Misalnya seorang engineering nih melihat pilot, kapten yang terus melakukan landing dalam cuaca yang sangat buruk, dan teknisnya tidak mencegahnya gitu, cuek aja. Nah, itu bisa menyebabkan. Makanya kita harus seperti apa jadinya yang harus kita lakukan? Ya sama, kita harus punya catatan, logbook, dan kita harus terbuka, biarkan orang lain berbicara, memberikan pendapat ya. Lanjut, ada lack of resource, yaitu melakukan tugas tanpa alat yang tepat. Ya, jadi resource ini, sumber daya ini bisa berupa alat, peralatan, sumber daya manusia, karyawan ya. Jadi kurangnya sumber daya ini juga mempengaruhi ya. Seperti apa contohnya? Misalnya nih, karyawan teknisi tidak dilengkapi dengan peralatan yang pas, dengan wrench misalnya. Wrench itu kunci Inggris ya. Nah, sehingga dia mengencangkan buatnya dengan apa? Dengan tangan gitu, yang tidak seharusnya, sehingga ya akibatnya terjadilah kecelakaan. Oke, next ada lack of awareness. Itu ada tidak adanya kesadaran situasional ya, atau ketidakmampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kurang peduli ya, kurang peduli. Misal seperti apa? Ya ada sesuatu yang basah misalnya contohnya di kelas ya, atau di ruang kerja nanti ketika di dunia kerja ada yang becek, bukan tugas saya gitu, kita biarkan. Ternyata ketika kita lewat situ tanpa sadar kita terpleset jatuh ya. Itu namanya lack of awareness. Bagaimana cara mengatasinya ya? Kita harus cek dan lihat ketika melakukan kesalahan, jangan sampai terulang lagi ya, dan lebih peduli ya. Oke, these are the dirty dozen. Jadi yang kita bahas tadi adalah the dirty dozen, yaitu 12 perilaku ya, perilaku yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari ya, untuk mengurangi human factor, mengurangi kesalahan sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Apa itu tadi? Kita ulangi lagi kesimpulannya. Ada complacency, ada distraction, ada pressure, ada fatigue, stress, norms, and lack of knowledge, lack of communication, lack of teamwork, lack of assertiveness, lack of resource, lack of awareness. Oke, mudah-mudahan kita bisa menerapkan perilaku-perilaku yang baik sehingga mengurangi tingkat kesalahan kita. Ya, bisa dipraktekkan tidak hanya di dunia kerja, nanti di dalam belajar, di dalam berkendaraan bermotor, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya nanti bisa dibaca-baca ya modulnya dan berlatih di worksheetnya. Oke,
Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.